Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferrari Ramadan Putra Pratama dengan NIM 2024 10 10 10 05 dan teman saya. Alfian Rizky, NIM 2024 10 10 10 55. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai aplikasi yang sudah kami buat, yaitu yang berjudul Rootme. Untuk aplikasi Rootme ini dilatar belakangi oleh keadaan pandemi yang semakin hari semakin meningkat, sehingga membatasi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada aspek perekonomian. Dengan adanya wabah yang menyerang di banyak negara ini, sehingga membuat jasa pengiriman semakin meningkat, seperti JNE, JNT maupun Tiki dan sebagian jasa pengiriman lainnya. Dengan ini kami berinisiatif untuk membuat aplikasi yang berjudul Rootme, di mana di sini kita menerapkan algoritma DSP. Untuk aplikasi Rootme sendiri di sini mempunyai dua fitur, yaitu yang pertama kebutuhan bensin dengan biaya minimal, dan juga yang kedua yaitu kisaran waktu minimal pengiriman. Itu merupakan fitur yang ada pada aplikasi kami. Untuk selanjutnya cara kerja akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja algoritma yang telah kami buat. Nah, untuk yang pertama sendiri itu mengimport permutation sama OS. Nah, di sini permutation untuk PSP-nya sendiri dan OS ini untuk clear screen atau membersihkan layar dengan menggunakan CLS atau NT. Ya, kemudian dilanjutkan dengan fitur login. Tapi sebelum fitur login ini terdapat menu halaman utama, yaitu ini. Dev menu utama, di mana di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu satu untuk masuk, dua untuk daftar, dan untuk keluar. Nah, ketika memilih satu, kemudian diarahkan untuk diarahkan untuk mengisi username dan password. Lalu langsung loncat ke dev login. Nah, kemudian masuk dev login. Setelah nama dan password ditampung, kemudian disinkronkan dengan file txt yang telah kami buat yang berisikan daftar-daftar pengguna atau yang telah mendaftar yang bisa login. Gitu. Terus untuk selanjutnya ketika sukses atau telah berhasil login dengan username dan password yang benar, langsung diarahkan menuju menu utama, yaitu ini. Menu utamanya terdapat nomor satu kebutuhan bensin dengan biaya minimal, lalu yang kedua kisaran waktu minimal yang dapat ditempuh mengantar barang, dan 0 untuk keluar, yaitu kembali kepada menu utama. Nah, sedangkan pada menu utama sendiri, apabila memilih 2 untuk mendaftar, yaitu langsung diarahkan untuk memasukkan username lalu password untuk login nantinya. Kemudian langsung diarahkan ke dev register. Dev register ini langsung menuliskan data tersebut pada file txt yang telah disiapkan. Kemudian setelah berhasil ditanyakan apakah langsung ingin login menuju fitur login, atau jika iya langsung diarahkan ke dev login. Jika tidak, maka pengguna diarahkan ke menu utama atau kembali lagi pada
menu awal yaitu masuk, daftar, dan keluar. Nah, kemudian apabila tidak ada pilihan, kan pilihannya hanya terdapat iya dan tidak. Ketika memilih selain itu, maka terdapat peringatan bahwa pilihan tersebut tidak ada dalam menu. Lalu bisa kembali dan langsung menuju menu utama kembali. Itu. Lalu kemudian kita lanjut pada menu ini. Nah, di sini terdapat dua menu, yaitu kebutuhan bensin dan dengan biaya minimal dan kisaran waktu minimal yang dapat ditempuh mengantar barang. Nah, di sini kami menggunakan dua TSP yang identik sebenarnya, cuman karena memang output-nya yang diinginkan berbeda, jadi kami menggunakan dua dev yang berbeda dengan tambungan yang berbeda pula. Nah, untuk yang dev masuk ini, nah ini yang pilihan yang pertama, yakni kebutuhan bensin dengan biaya minimal. Nah, di sini pada awal setelah memilih menu tersebut, terdapat clear screen di mana layar akan dibersihkan kembali, dibersihkan ulang. Kemudian ada judul menunya juga, kebutuhan bensin dengan biaya minimal. Kemudian user atau pengguna diharapkan untuk menginputkan jumlah titik yang ingin dikunjungi. Nah, ketika jumlah titik ini sudah terisi, maka kemudian dilanjutkan oleh pengisian jarak-jarak di antara titik tersebut. Lalu setelah semua titik sudah terisi, langsung menuju ke TSP-nya. Jadi di TSP-nya sendiri ini menampilkan titik rute terpendek itu melewati mana saja, titik mana saja, dan juga jarak tempuh terpendeknya itu berapa yang dihasilkan dari rute terpendek tersebut. Nah, kemudian output-nya juga menginputkan harga bensin per liter yang dipakai oleh user, kira-kira bensin merek apa dan harganya berapa. Tapi yang dimasukkan hanya harganya saja. Kemudian kira-kira dalam motor pengguna tersebut atau kurirnya, itu kira-kira 1 liter bensin yang ia beli dapat menempuh berapa jarak atau berapa kilometer dalam 1 liter. Kemudian output-nya yaitu minimal bensin yang dibutuhkan sekian ribu, atau jumlah liter, satuan liternya. Kemudian lalu lanjut ke enter untuk kembali ke menu, lalu kembali ke menu pilihan. Menu pilihan yaitu kembali lagi ke sini. Kemudian untuk yang pilihan kedua, kisaran waktu minimal yang dapat ditempuh mengantar barang, langsung diarahkan ke masuk 2, yaitu di mana diarahkan ke dev yang menghitung kira-kira waktu yang ditempuh untuk mengantar barang tersebut itu berapa lama. Nah, di sini sama seperti yang tadi, terus jumlah titik juga sama dengan yang pilihan menu yang pertama. Kemudian ini juga sama, titik rute, jarak tempuh. Kemudian yang berbeda cuma di akhirnya, yaitu kira-kira kecepatan berapa yang kurir ini pakai nanti saat berkendara atau mengantar barangnya tersebut. Kecepatannya yaitu berupa satuan kilometer per jam. Jadi kira-kira misal 40 km per jam. Nah, di sini dimasukkan saja, lalu output-nya yaitu minimal waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini satuannya yaitu jam. Kemudian atau, jadi ada pemilihan, ada dua jawaban, yaitu dalam hitungan jam atau dalam hitungan menit. Kemudian yang terakhir yaitu tekan enter untuk kembali, yaitu untuk kembali ke menu tadi, menu yang terdapat dua menu tadi.
Lalu di sini terdapat looping untuk menjalankan aplikasi. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan ke Ferrari. Terima kasih kepada Alfian. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai cara kerja dari program yang kita buat. Untuk lebih mudah dalam memahami alur atau cara kerja pada aplikasi kami, langsung saja kita demonstrasikan aplikasi atau program yang kita buat. Nah, untuk tampilan awal akan masuk seperti ini, yaitu roadmap, pilihan menu, masuk, daftar, keluar, lalu user diharuskan untuk menginputkan pilihan. Misal kita ingin menginputkan daftar terlebih dahulu, mungkin bisa kita pilih 2, lalu tekan enter, maka akan masuk ke daftar. Harus memasukkan username yang kita inginkan atau yang user inginkan. Lalu memasukkan password yang dirasa bisa diingat oleh si user. Misal kita di sini pakai Alfian Nur 16 menggunakan huruf kecil semua. Ketika enter, maka pendaftaran telah berhasil, ya. Berarti user dan password yang didaftarkan sudah berhasil dan tersimpan pada database yang telah kita buat di TXT. Lalu jika kita ingin login, maka kita masukkan inputan iya. Nah, jika kita masukkan inputan iya, maka akan masuk ke menu masuk, sehingga kita masukkan username yang baru kita buat. Lalu memasukkan password juga yang telah kita buat. Tekan enter. Maka ketika user dan password yang dimasukkan benar, akan muncul peringatan login sukses dan selamat datang Alfian Nur. Lalu tekan enter untuk melanjutkan ke menu. Nah, di sini di menu terdapat 2 pilihan menu atau 2 pilihan fitur utama kita, yaitu kebutuhan bensin dengan biaya minimal dan pilihan kedua kisaran waktu minimal yang dapat ditempuh mengantar barang. Untuk pilihan pertama mungkin kita bisa menginputkan angka 1 untuk coba kebutuhan bensin dengan biaya minimal. Kita user diminta untuk memasukkan jumlah titik yang akan dituju. Misal di sini kita memasukkan 3 titik. Nah, maka user akan diharuskan memasukkan jarak titik 1 dengan titik yang lain. Di sini dari jarak titik 0 ke titik 1. Permisalan saja 4. Lalu tekan enter. Titik kedua 6. Dan titik selanjutnya yaitu 4. Jadi kebalikan dari yang atas ya sebenarnya. Ini 8. 2 berarti 6. Dan ini berarti 8. Nah, jika sudah terisikan semua dari jarak-jaraknya, maka akan didapatkan titik rute terpendek, yaitu 01, 12, 20. Jadi dari 01 ke 2 ke 0. Dan jarak tempuh terpendeknya yaitu berjumlah 18 km. Nah, untuk
kita mengetahui bensin dengan biaya minimal, di sini kita memasukkan harga bensin per liter. Misal harga bensin per liter yaitu 8.000. Dan 1 liter bensin dapat menempuh berapa jarak. Misal kita permisalkan aja 10 kilo. Nah, maka akan didapat minimal bensin yang dibutuhkan, yaitu 14.400 atau setara dengan 1 liter. Ini merupakan output atau fitur dari kebutuhan bensin yang biaya minimal. Untuk kembali ke menu utama, user hanya perlu menekan enter. Untuk selanjutnya yaitu fitur kedua, kisaran waktu minimal yang dapat ditempuh. Kita inputkan masukkan pilihan 2. Nah, untuk gambaran awalnya sama, user perlu menginputkan jumlah titik. Di sini kita pakai 3 titik lagi. Lalu masukkan jarak titik 01 dengan titik lain. Pakai 4. 6. Berarti ini 4. Pakai 7. 6. 7. Nah, untuk output pertamanya sama dengan fitur yang pertama, yaitu terdapat titik terpendek 01, 2, dan 0. Jarak tempuh terpendeknya yaitu 17 km. Masukkan kecepatan Anda. Ini merupakan rata-rata kecepatan yang bakal kurir tempuh nantinya. Misal di sini akan berjalan kurang lebih atau rata-ratanya 60 kilo. Jadi minimal waktu yang dibutuhkan yaitu 0,28 jam atau setara dengan 17 menit. Jadi ini merupakan output dari fitur kisaran waktu yang ditempuh untuk mengantar barang. Jika selesai, bisa tekan enter untuk kembali ke menu utama atau menu fitur. Nah, jika kita masukkan output 0 atau keluar, maka kita akan kembali pada menu pilihan. Dan mungkin di sini bisa menginputkan 0 lagi. Maka akan keluar pada aplikasi atau program dari Fitmi ini. Mungkin cukup sekian demonstrasi aplikasi yang bisa kami jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.